Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 16 di sini akan mempresentasikan tentang proposal rencana pendirian usaha kami. Kami berencana mendirikan sebuah laboratorium ramah tamah. Anggota kelompok 16 diantaranya ada Titan Cahya Agustia, MPM 511749, Yunus Oktome Gamboy 511750, dan Dina Agustini dengan MPM 511751. Laboratorium Ramatama. Ramatama Tes merupakan sebuah usaha dalam bidang kesehatan yang menawarkan paket-paket pemeriksaan kesehatan khususnya dalam bidang laboratorium medik. Usaha ini menawarkan jasa pemeriksaan laboratorium dengan jaminan pemeriksaan yang akurat dan tepat dengan mengutamakan pelayanan prima pada pasien atau pelanggan laboratorium. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pelayanan laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan. Laboratorium sebagai penyelenggara kesehatan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat penting, dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan kesehatan. Laboratorium kesehatan yang bermutu menunjukkan pada derajat atau tingkat keunggulan suatu kesehatan dalam memadukan berbagai input seperti bahan dan alat, penelitian, sarana kesehatan, suasana laboratorium yang kondusif, lingkungan yang nyaman, dan dukungan administrasi, sehingga terjadi interaksi pelayanan yang baik. Apabila dikaitkan dengan tuntutan program kesehatan atau rumah sakit yang menginginkan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dan screening penyakit dari gejala-gejala yang dirasakan dan mendapat kepastian diagnosa agar bisa membatasi ataupun dapat mengobati lebih dini agar tercapai kesehatan masyarakat yang baik. Menginginkan mutu kesehatan yang meningkat, sementara kemampuan dan keberadaan laboratorium sangat jarang di masyarakat, sehingga untuk menjawab diagnosa itu sangat memprihatinkan. Visi dan misi Laboratorium Ramatama. Visi, menjadi laboratorium klinik utama yang berkualitas dan terpercaya. Misi yang pertama, kepuasan pelayanan dengan mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan. Misi yang kedua, akurasi hasil pemeriksaan dengan dukungan teknologi sarana laboratorium yang modern. Misi yang ketiga, mendukung sistem kerja yang terprogram dan profesional di segala bidang. Misi yang keempat, ikut peduli dalam bidang program sosial kemasyarakatan di bidang kesehatan. Tujuan. Yang pertama, terciptanya kepuasan pelayanan bagi pelanggan. Kedua, terciptanya akurasi hasil pemeriksaan. Ketiga, terdukungnya sistem kerja yang terprogram dan profesional di segala bidang. Dan yang keempat, terciptanya rasa peduli dalam bidang program sosial kemasyarakatan di bidang kesehatan. Jasa yang ditawarkan. Pemeriksaan diantaranya paket sehat yuk. Yang kedua, paket sehat sebelum menikah. Yang ketiga, pemeriksaan hematologi. Yang keempat, pemeriksaan anemia. Yang kelima, pemeriksaan kimia klinik. Yang keenam, pemeriksaan narkoba. Yang ketujuh, pemeriksaan urin. Yang kedelapan, pemeriksaan feses. Yang kesembilan, pemeriksaan mikrobiologi. Kelebihan yang ditawarkan: 1. Pelayanan yang ramah tamah seperti nama laboratorium. Yang kedua, hasil yang tepat dan akurat. Yang ketiga, harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Dan yang keempat, fasilitas penunjang lainnya agar pasien tidak bosan menunggu hasil. Bab 2. Aspek pemasaran. Gambaran umum pemasaran. 1. Segmen pasar. Perkembangan teknologi dan pengetahuan membuat manusia semakin kreatif dan inovatif. Dalam bidang kesehatan khususnya di laboratorium, jasa yang dihasilkan pun semakin beragam guna menunjang kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, peluang bisnis di bidang kesehatan adalah peluang yang baik dan perlu dikembangkan. Memulai bisnis di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Raya Jenderal Sudirman nomor 693, Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212 dengan menawarkan pelayanan prima serta hasil yang tepat dan akurat, diharapkan dapat menarik minat masyarakat terutama masyarakat di sekitar Jalanan Jenderal Sudirman. Secara geografis, bisnis laboratorium menargetkan orang-orang dari semua kalangan. Tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi bisa juga masyarakat pedesaan. Nomor 2. Target pemasaran. Target pasar atau pasien dari Ramatama Tes adalah semua kalangan masyarakat di Kota Bandung, terutama yang di sekitar alamat yang telah disebutkan tadi di atas. Letak laboratorium yang dekat perumahan warga dan toko memungkinkan warga untuk dekat untuk memeriksakan kesehatan mereka di sana. Nomor 3. Positioning.
Target pasar berupa semua kalangan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Jalan Raya Jenderal Sudirman nomor 693 Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212. Nomor 2, nama laboratorium adalah Ramatama Tes yang menawarkan hasil yang tepat dan akurat. Nomor 3, pelayanan prima adalah hal yang utama. 4, penyediaan fasilitas yang diperlukan bagi pasien atau pelanggan sehingga tetap nyaman saat menunggu pemeriksaan. Ini prediksi penjualan. Secara optimis diperkirakan bisnis akan berkembang sebesar 5% per bulan. Bisa dibaca sendiri di tabel ya. Kemudian selanjutnya prediksi proyeksi penjualan. Kekuatan dan kelemahan. IFAS Internal Strategic Analysis Summary Business Laboratorium Ramatama. Yang pertama, kekuatan 60%. 1. Tenaga kesehatan yang profesional, lokasi strategis, peralatan laboratorium lengkap, tarif pemeriksaan terjangkau, kebersihan dan keamanan yang sangat baik, memiliki modal usaha yang cukup memadai. Untuk bobot subtotalnya menjadi 0,6. Kelemahan 40%. 1. Bangunan sempit. Yang kedua, jumlah SDM kurang. Ketiga, fasilitas tempat parkir tidak luas. Yang keempat, waktu tunggu pasien lama. Untuk subtotalnya 0,4. Dari ini didapat koordinat 0,6. Untuk selanjutnya, peluang dan ancaman. EFAS External Strategic Analysis Summary Laboratorium Ramatama. Faktor lingkungan eksternal. Peluangnya yang pertama, kerjasama dengan klinik, berada di lingkungan padat penduduk, dilalui banyak jurusan kendaraan. Yang 4, banyak pabrik. Yang kelima, kepercayaan masyarakat cukup tinggi. Untuk bobot subtotalnya 0,6. Terus untuk ancamannya, 1. Laboratorium lain cukup dekat. Yang kedua, jalur macet. Untuk subtotalnya 0,4. Dari hasil IFAS nya diperoleh koordinat 0,8. C. Posisi bisnis dalam SWOT. Berdasarkan diagram dapat diketahui bahwa posisi organisasi atau bisnis berada pada kuadran 1, yaitu berada dalam yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah progresif dan dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi dan memperbesar pertumbuhan. Strategi pemasaran. Yang 1, pada saat pembukaan laboratorium pada hari pertama, 10 pasien pertama akan diberikan gratis semua pemeriksaan. Yang kedua, pada ruang tunggu akan disediakan fasilitas berupa buku dan televisi agar pasien tidak bosan saat menunggu hasil pemeriksaan. Yang ketiga, menyebarkan pamflet ke seluruh kota Bandung, khususnya di wilayah Jalan Raya Sudirman. Yang keempat, melakukan iklan melalui internet atau media cetak. Kemudian kita masuk pada bab 3, aspek organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasinya ada pemilik lab, terus penanggung jawab laboratorium, dari patologi klinik, terus di bawahnya ada analis, perawat, dan administrasi. Kemudian di bawahnya lagi ada satpam dan osis boy. Berikut aspek organisasi. Nama perusahaan atau usaha Laboratorium Ramatama Tes. Laboratorium Ramatama ini memiliki suasana pengurus sebagai berikut. Nama pemilik atau pemimpin laboratorium DRT Tan Cahya Agustia SPPK. Penanggung jawab Dina Agustini STMKes. Dokter spesialis patologi klinik Darius Oktomega Boy SPPA. Tenaga analis kesehatan ada Ari Susan AMDKAK, Septia Nugraha AMDAK, Niani Niam AMDAK, Paulo Siregar AMDAK, Sri Ningsi AMDAK, dan Intan Ferdini AMDAK. Administrasi ada Rina Rini SAAB dan Sinta Bunga SAB dan Ani Sujatmiko SAP. Perawat Rai Samsul SKep. Alamat kantor dalam tempat usaha Jalan Raya Jenderal Sudirman nomor 693 Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212. Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 441//per/Romawi 3/2010 pasal 19. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum utama diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
Kegiatan praoperasional dalam jadwal pelaksanaan. Ada kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan diatur berdasarkan periode tertentu, mingguan atau bulanan. Kami menyusun kegiatan praoperasional dalam periode mingguan, yaitu kegiatannya diantaranya 1. Mencari dan memilih lokasi laboratorium. Kedua, survei pasar. Yang ketiga, menyusun rencana usaha. Yang keempat, survei mesin atau peralatan. Yang kelima, memasang sarana penunjang. Yang keenam, perizinan penyelenggaraan laboratorium. Yang ketujuh, uji coba produksi. Yang kedelapan, survei lapangan oleh tim perizinan. Yang kesembilan, operasional laboratorium. Berikut adalah sarana penunjang. Ini adalah nama peralatan, merek, jumlah unit, dan harga. Bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Di sini sudah lengkap semua yang kami cantumkan, di mana alat-alat ini digunakan untuk menunjang dalam pengoperasian laboratorium kami. Berikut inventaris laboratorium dan suplai. Inventaris laboratorium untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun, aktif atau tetap. Inventaris atau perangkat kerja, diantaranya meja, kursi, komputer, printer, alat kebersihan, jam dinding, kulkas, laboratorium, AC, balon lampu. Jumlahnya bisa dilihat sendiri dan harganya bisa dilihat sendiri, dan totalnya mencapai 85.530.000. Ini merupakan biaya suplai laboratorium yang dikeluarkan per tahun. Ada alat tulis, sarung tangan, kapas, masker, dan alkohol. Totalnya mencapai 6.520.000. Bab 4. Aspek produksi. Produksi pemeriksaan laboratorium, uraian produk, pelayanan, nilai atau manfaat produk. Paket sehat yuk, yang merupakan pemeriksaan medical check up seperti pemeriksaan hematologi, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan gula darah. Paket sehat ini merupakan pemeriksaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sadar kesehatan dan memerlukan pelayanan berkualitas dan komprehensif. Pentingnya melakukan medical check up adalah untuk mendeteksi awal adanya suatu penyakit atau kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan atau kecacatan dan kematian. Gaya hidup yang modern dan tingkat stres yang tinggi dapat berdampak terhadap kesehatan kita yang merupakan silent killer seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan kanker. Yang kedua, paket sehat sebelum menikah yang terdiri dari pemeriksaan hematologi, pemeriksaan urin, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan gula, pemeriksaan VDRL, dan pemeriksaan TORCH. Manfaat dari paket sehat sebelum menikah ini yaitu untuk mengetahui kondisi pasangan serta proyeksi pernikahan yang berkaitan dengan masalah kesehatan produksi seperti fertilitas dan genetika keturunan, agar siap memperoleh kesiapan mental karena sudah mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya. Yang ketiga, pemeriksaan hematologi yang terdiri dari hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, laju endap darah, pemeriksaan morfologi darah tepi, dan hitung jenis leukosit. Pemeriksaan darah lengkap hematologi adalah tes darah yang dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam tubuh. Jumlah sel darah dapat menggambarkan kondisi kesehatan sehingga bisa membantu dokter dalam menentukan diagnosis dan pengobatan. Yang keempat, pemeriksaan anemia. A. Jumlah retikulosit. B. Jumlah retikulosit absolut. C. Elektroforesis Hb. Manfaatnya untuk mendeteksi dini penyakit anemia, yaitu kondisi seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke sel-sel tubuh. Yang kelima, pemeriksaan kimia klinik yang terdiri dari A. Pemeriksaan profil lipid, yaitu kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Yang B. Pemeriksaan karbohidrat, glukosa puasa, glukosa 2 jam PP, glukosa sewaktu, HB1C. Pemeriksaan fal hati, protein total, albumin, bilirubin total, bilirubin direct, SGOT, dan SGPT. C. Pemeriksaan fal jantung, CK, CKMB, dan troponin. D. Pemeriksaan fal ginjal, ureum, kreatinin, asam urat. Yang E. Pemeriksaan elektrolit, natrium, kalium, AgD. F. Infeksi dengue, anti dengue IgM, NS1 dengue. G. Hepatitis Hb AG, anti HIV. H. Throat, anti toxoplasma IgM IgG, anti rubella, anti CMV, dan anti HSV2 IgG IgM. I. Pemeriksaan penyakit menular, HIV, VDRL, TPHA. J. Pemeriksaan infeksi lain, Widal. Yang keenam, pemeriksaan narkoba yang terdiri dari narkoba 3 paket. Yang ketujuh, pemeriksaan urin yang terdiri dari urin lengkap.
Manfaat dari pemeriksaan urin ini adalah untuk memantau kondisi fungsi ginjal atau saluran kemih, penyakit metabolik atau sistemik. Yang ke-8, pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses adalah serangkaian tes yang dilakukan pada sampel feses atau kotoran untuk membantu mendiagnosis kondisi tertentu yang mempengaruhi saluran pencernaan. Kondisi ini dapat mencakup infeksi seperti dari parasit, virus, atau bakteri, penyerapan nutrisi yang buruk, atau kanker. Yang ke-9, pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan preparat BTA menentukan ada atau tidaknya bakteri tahan asam dalam sampel. Ini adalah proses pelayanan laboratorium. Bisa dilihat alur pelayanan laboratoriumnya sendiri. Pasien rawat inap, terus pendaftaran, pendaftaran sama pasien rawat jalan, pendaftaran administrasi, terus ke sampling, terus pemeriksaan dilakukan sendiri. Ya bisa ya atau tidak. Kalau tidak, pemeriksaan dirujuk. Kalau ya, berarti validasi oleh analis. Hasil bisa kritis atau tidak, atau ya, atau kalau ya, pelaporan hasil kritis. Kalau tidak, berarti cetak hasil, validasi oleh analis, verifikasi oleh dokter PK, terus penyerahan hasil. Kapasitas pemeriksaan laboratorium. Kapasitas dan kualitas pemeriksaan sangat terjamin untuk pendirian usaha laboratorium pertama. Kepuasan pelayanan dengan mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan, akurasi hasil pemeriksaan dengan dukungan teknologi sarana laboratorium yang modern, mendukung sistem kerja yang terprogram dan profesional di segala bidang, dan ikut peduli dalam bidang program sosial kemasyarakatan di bidang kesehatan, sehingga menjadikan laboratorium yang unggul, hasil yang tepat dan akurat, harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat, fasilitas penunjang lainnya, dan agar pasien tidak bosan saat menunggu hasil. Berikut adalah bahan dan reagen, seperti reagen hematologi, reagen kimia klinik, reagen urinalisis, reagen pewarnaan, reagen imunologi, reagen kimia kesehatan. Total pembelian bahan baku 99.981.000. Kami menyetok bahan reagen ini sekitar 6 bulan sekali. Tetapi jika diperlukan suatu keadaan yang mendesak di mana reagen habis, kami mempunyai dana yang telah disisihkan untuk kebutuhan yang mendesak. Bab 5. Aspek keuangan. Sumber pendanaan usaha. Yang pertama dari penjualan sawah, yang kedua dari gaji kami sendiri. Untuk membuka usaha ini kami membutuhkan modal awal sekitar 1,5 M. Penambahan ruangan kami membutuhkan sekitar 500 juta, pembuatan tempat limbah sekitar 100 juta, pembelian ambulans 200 juta, penata taman 2 juta, total pembelian alat lab sekitar 256.187.600 rupiah. Total inventaris 85.530.000, total supply lab per tahun 6.500.000, peningkatan mutu pelayanan 3 juta, terus strategi pemasaran brosur 500.000, spanduk 1 juta, total pembelian barang baku 99.981.000, dengan jumlah total keseluruhannya adalah 1.254.698.600 rupiah. Berikut lanjutannya, biaya per bulan. Biaya internet 3 juta per bulan, biaya listrik 2 juta per bulan, total gaji karyawan per bulan 24.500.000 tidak termasuk gaji analis, kebutuhan lain-lain 300.000, jumlah sekitar 29.800.000. Daftar harga: hematokrit 17.000, eritrosit 17.000, leukosit 17.000, trombosit 17.000, laju endap darah 27.000, pemeriksaan morfologi darah tepi 30.000, hitung jenis leukosit 30.000, jumlah retikulosit 30.000, jumlah retikulosit absolut 30.000, elektroforesis HB 50.000. Dan lanjutan daftar harganya: pemeriksaan urin 28.000, pemeriksaan golongan darah 22.000, pemeriksaan gula 30.000, pemeriksaan VDRL 66.000, pemeriksaan profil lipid 80.000, pemeriksaan karbohidrat 80.000, pemeriksaan fal jantung 80.000, pemeriksaan fal ginjal sekitar 70.000, pemeriksaan elektrolit 95.000, infeksi dengue 102.000, hepatitis HBsAg anti HIV 120.000, TORCH 3 juta, pemeriksaan penyakit menular 200.000, Vidal 40.000, pemeriksaan feses 30.000, pemeriksaan preparat BTA 30.000. Kemudian analisis keuntungan. Rumusnya pendapatan sama dengan jumlah rata-rata pengunjung kali jumlah pembelanjaan per orang per hari kali 30 hari. Hasilnya adalah 13 kali 200 sama dengan 2.600.000.
2.600.000 terus dikali 30 hari jadinya 78 juta. Kemudian analisis perencanaan laba rugi. Nah, untuk pendapatannya sendiri kami hitungnya per 6 bulan, jadi kami mendapat sekitar 468 juta. Nah, untuk biaya produksinya perhitungannya kami reagen per bulan sekitar 16.663.500 rupiah, ditambah dengan gaji analis sekitar 18 juta sama dengan 34.663.500 rupiah dikali 6 bulan, jadi hasilnya 207.981.000. Kemudian untuk pendapatannya kita per 6 bulannya itu setelah dikurang 468 juta dikurang 207.981.000, kami mendapatkan pendapatan 6 bulan itu sekitar 260.019.000 atau per bulannya sekitar 43.336.500 rupiah. Analisis kelayakan usaha untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dengan baik dan benar sehingga hasil dapat dipertanggungjawabkan, mengutamakan pemeriksaan aman, cepat, dan terukur didampingi dengan pelayanan prima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian kami. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua.